Berjumpa lagi sama Next Gen Channel di sini, dan kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film Gifted 2017 guys. Film ini disutradari oleh Mark Webb dan ditulis oleh Tom Flynn. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang anak berbakat secara intelektual, khususnya matematika, yang diperebutkan hak asuhnya oleh paman dan neneknya guys. Gimana alur cerita lengkapnya? Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Hayu! Scene diawali di pagi hari di mana Kapten Amerika, Frank Adler ya di sini, yang menyuruh Mary, yaitu keponakannya, untuk keluar dari kamar dan menyuruhnya sarapan. Di sana terjadi sedikit perdebatan di mana Mary yang tidak mau berangkat ke sekolah dan dia lebih memilih untuk homeschooling atau sekolah di rumah. Tapi Frank tetap menyuruh Mary untuk berangkat ke sekolah. Oke, nanti bakal gue jelasin alasan kenapa Frank menyuruh Mary untuk tetap sekolah. Setelah itu, selesai Frank mengantarkan Mary naik bus, dia didatangin oleh Roberta guys. Jadi Roberta ini adalah tetangga dari Frank. Dia udah kayak saudara sendiri guys. Roberta sayang banget sama Mary, dan di sini dia menyuruh Frank untuk segera memperjelas statusnya sebagai wali dari Mary, supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kenapa? Oke, nanti bakal gue jelasin lagi. Next. Kemudian scene berganti di sekolah Mary. Di sana dia diajar oleh seorang guru bernama Miss Stevenson. Miss Stevenson ini mengajar layaknya guru yang mengajar anak berumur 7 tahun. Dasar-dasar matematika. Sampai akhirnya Mary yang merasa hal yang diajarkan terlalu mudah baginya, dengan ekspresi sedikit meremehkan dia bilang, 3 plus 3? Really? I beg your pardon? What kind of school is this anyway? Dan otomatis kaget dong si Miss Stevenson ini. Dan langsung dia mengetes seberapa pintar si Mary ini. Dan tanpa diduga-duga, Okay. Who can tell me what? 7,695. I don't think anyone can do that. The square root is 87.7. And change. ya, Mary bisa menjawab semua pertanyaan dari Miss Stevenson. Dimana itu membuat Miss Stevenson sedikit terkejut ya. Setelah itu muncullah kepala sekolah, dan Miss Stevenson langsung mengenalkannya kepada murid-murid. Tapi di sana Mary lagi-lagi bikin ulah guys. Dia secara tidak sopan menyuruh kepala sekolah untuk menelpon Frank untuk menyuruhnya menjemput Mary sekarang juga. Gila emang tuh anak. Tak berselang lama Frank pun datang menjemput Mary. Sebelum beranjak pergi, Miss Stevenson mengatakan bahwa Mary mungkin adalah anak berbakat. Ya, sesuai judulnya guys, Gifted, yang artinya berbakat. Tapi di sana Frank berusaha untuk menutupinya dengan menyebutkan salah satu metode cepat untuk menyelesaikan persoalan matematika, yaitu yang membuat Mary cepat dalam menjawab soal. Next. Keesokan paginya di sekolah, Mary memperkenalkan kucingnya Fred yang mempunyai satu mata, dan mengatakan bahwa sebenarnya Fred sangat pintar, tapi tak ada yang mengetahuinya. Setelah itu diadakan tugas matematika, dan di sana Mary menyelesaikannya dalam waktu yang sangat cepat. Di sana Miss Stevenson terlihat tidak begitu terkejut, karena dia sudah menyiapkan soal-soal lagi untuk Mary, yang cukup sulit ya untuk dikerjakan anak-anak seusia Mary. Tapi di sana Mary dengan cepat juga menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian saking penasarannya, si Miss Stevenson ini mencoba untuk googling guys. Dia mencoba mencari nama Frank Adler. Sampai akhirnya Miss Stevenson ini mengetahui kebenarannya, bahwa Frank itu sebenarnya adalah paman dari Mary. Dan Mary adalah seorang anak dari jenius matematikawan terkenal yang bernama Diana Adler. Oke, gue kenalin sedikit nih tentang Diana Adler atau ibu Mary ini. Jadi Diana adalah matematikawan yang berusaha untuk membuktikan atau menyelesaikan persamaan matematika yang bernama persamaan Navier-Stokes. Tapi sebelum sempat Diana menerbitkan hasilnya, dia udah mati duluan guys. Dan dia itu mati dengan cara bunuh diri. Di sana Miss Stevenson merasa terkejut dan bersimpati kepada Mary. Di malam harinya Miss Stevenson langsung mencari Frank di tempat di mana Frank tiap Jumat malam menghabiskan waktunya di bar untuk mabuk-mabukan. Jadi di sini sebenarnya Frank itu orang baik. Tapi dia cukup frustasi dengan keadaan sehingga tiap Jumat malam dia pakai untuk melepaskan penat dengan minum minuman keras. Di bar terjadi percakapan yang cukup serius antara Miss Stevenson dan Frank. Sambil mabuk mereka menceritakan kisah mereka masing-masing. Khususnya Frank yang menceritakan tentang kakeknya Diana, yang bunuh diri karena merasa tertekan oleh ibunya atau neneknya si Mary, karena orangnya terlalu perfeksionis dan gila jabatan dan gelar guys. Keesokan paginya saat Mary berangkat sekolah di bus, teman sekelasnya yang buat tugas proyeksi kebun binatang dijailin sama anak 12 tahun, sehingga membuat kebun binatangnya hancur. Mary sangat marah sehingga dia memukul anak jail itu dengan buku tebal sehingga membuat hidungnya patah. Singkat cerita, si Mary terancam dikeluarkan dari sekolah karena masalah ini. Tapi si Frank tetap bersikukuh agar si Mary tetap diizinkan bersekolah di sana.
Hari berikutnya, Mary dan Frank kedatangan tamu, yaitu nenek Mary yang bernama Evelyn. Di sana, Evelyn membawakan Mary sebuah hadiah MacBook, dan Mary kelihatan sangat tertarik olehnya. Jadi tujuan Evelyn datang adalah untuk mengetahui keadaan Mary dan berniat untuk mengajak Mary ikut dengannya. Keesokan harinya, Evelyn dan Frank bertemu untuk membicarakan tentang Mary agar diasuh oleh Evelyn. Tapi Frank dengan tegas menolak dengan alasan Evelyn akan menyewakan kepintaran Mary pada organisasi pemikir. Jadi di sini kelihatan ya, si Evelyn atau neneknya Mary ini sangat ambisius orangnya, perfeksionis juga. Makanya guys, ini alasan kenapa Frank ngotot pengen sekolahin si Mary di sekolah yang normal, agar Mary bisa bersosialisasi dan tidak habis masa anak-anaknya hanya untuk berpikir. Tapi si Evelyn ini memperingatkan Frank, bila keinginannya tidak terpenuhi, maka sebaiknya mereka harus menempuh jalur hukum untuk merebut hak asuh Mary. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Dan hasil dari persidangan pertama ini kurang memuaskan, sehingga Roberta marah dengan Frank karena nasihatnya selama ini tidak didengar, dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Pada malam harinya, Frank pergi ke bar untuk minum, dan di sana dia didatangin oleh Miss Stevenson guys. Dan mereka lagi-lagi mabuk bersama. Mereka mabuk cukup parah, dan selepas dari bar mereka menuju ke rumah Frank, dan dilanjut dengan adegan enak-enak. Aduh, sensor dulu ya ini. Hahaha. Keesokan paginya, Miss Stevenson bangun dari tidurnya dan menuju kamar mandi untuk cuci muka. Tapi pada saat keluar dari kamar mandi, betapa terkejutnya Miss Stevenson karena ada Mary di depannya. Sumpah, ini adegan bikin ngakak guys. Dengan wajah creepy, si Mary menyapa Miss Stevenson ini guys. Oh my god. Good morning, Miss Stevenson. Hi. Singkat cerita, Miss Stevenson balik dan si Mary kena marah sama Frank gara-gara Mary masuk rumah tanpa seizin Frank memakai kunci Roberta. Jadi sebelumnya Mary dan Frank ini punya perjanjian, di mana Mary kalau Sabtu siang baru boleh masuk rumah, karena kebiasaan Frank yang mabuk tiap Jumat malam. Kemudian ketika Frank mengecek kotak surat, ada surat dari pengadilan yang isinya Mary disuruh ke Boston untuk diajak neneknya selama 2 hari. Singkat cerita, Mary pun tiba di Boston bersama dengan Evelyn. Di sana dia diajak ke sekolah teman Evelyn yaitu Senglen. Dan di sana dia dihadapkan pada soal matematika yang cukup rumit. Sangat rumit bahkan sampai Mary tidak bisa mengerjakan dan membedahnya. Sampai akhirnya si Evelyn merasa marah pada Senglen karena memberikan soal yang sangat rumit pada Mary. Tapi hal yang mengejutkan terjadi guys. Pada saat beranjak dari sekolah itu, si Mary bilang bahwa sebenarnya soal itu tidaklah sulit, tapi memang dari awal soalnya yang salah. Dan akhirnya Evelyn mengajak Mary untuk kembali dan menyelesaikan soal tersebut. Scene ini terlihat keren banget guys, karena di sana Mary membuktikan bahwa dia bisa mengerjakan soal itu. Dan alasan kenapa dia tidak bilang ke Senglen bila soal itu salah. Mary, you knew the problem was incorrect. Why didn't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. Setelah itu Mary kembali pulang kepada Frank dan membawa banyak hadiah dari Evelyn. Keesokan harinya sidang kedua pun dimulai. Di sini sekarang ada ayah kandung dari Mary. Ya, Evelyn lah yang mengundangnya untuk datang ke persidangan dan menyuruhnya untuk mengatakan pada hakim bahwa ayah kandung Mary itu mau agar Evelyn lah yang mendapatkan hak asuh atas Mary. Tapi di sini hakim menolaknya dan hasil sidang kedua ini berpihak pada Frank. Setelahnya pulang, Frank mengatakan pada Mary bahwa tadi ayahnya bersaksi untuk Evelyn dan betapa terpukulnya Mary yang tahu bahwa ayah kandungnya ada di persidangan tapi tak mau menjenguk Mary sama sekali. Bahkan selama dirinya lahir sampai saat ini. Dan lebih terpukulnya lagi, ayah kandungnya itu rumahnya satu kota dengannya. Mary sangat sedih. Frank pun merasa bingung bagaimana cara menghibur Mary. Sampai akhirnya dia menemukan caranya. Dia mengajak Mary dan Roberta pergi ke rumah sakit bersalin. Mary dan Roberta pun bingung mengapa mereka ke sana. Frank hanya berkata untuk menunggu sampai mereka bertiga ketiduran. Dan keluarlah satu pasien bersalin dengan bahagia mengatakan bahwa anaknya laki-laki.
Mary pun turut senang dan berkata pada Frank, "Apakah sebahagia ini?" Dan dia pun bertanya, siapakah yang memberitahukan pada saat dia lahir. Frank pun menjawab bahwa Frank lah yang memberitahukannya. Di sini Frank mencoba menjelaskan bahwa bukan ayahnya lah yang memberitahukan tentang kelahiran Mary, tapi dialah, Frank, yang sudah menganggap Mary sebagai anaknya sendiri dari lahir sampai saat ini. Dan ini scene bikin gue nangis guys. Gue merasa terharu asli. Singkat cerita, hari persidangan ketiga pun tiba. Di awal persidangan, pengacara Frank cukup membuat Evelyn kewalahan. Tapi akhirnya Evelyn bisa membalik keadaan dan membungkam pengacara dari Frank. Dan di hari keempat persidangan, giliran Frank yang dicecar pertanyaan oleh pengacara Evelyn. Dan kali ini sepertinya Frank terpojok gara-gara pertanyaan dari pengacara Evelyn. Di sini dijelaskan ya bahwa sebenarnya alasan Frank menyekolahkan Mary di TK yaitu karena Diane ingin Mary mempunyai kehidupan seperti orang normal lain, punya teman, dan hidup bahagia tanpa tekanan seperti Diane dulu. Ketika persidangan usai, akhirnya ketemulah jalan tengah, yaitu Mary akan diposisikan sebagai anak asuh, dan orang tua asuhnya tidak ditentukan oleh persidangan. Bukan Frank atau Evelyn yang jadi orang tua asuhnya guys, tapi orang lain. Tapi di sini Frank dan Evelyn bebas untuk mengunjungi Mary. Dan akhirnya Frank dengan sangat terpaksa harus mengambil keputusan ini, merelakan Mary untuk diasuh orang lain. Frank pun menemui calon orang tua asuh dari Mary. Dia melihat-lihat rumahnya dan meyakinkan diri untuk menyerahkan Mary pada orang tua asuh barunya itu. Hari di mana Frank harus menyerahkan Mary pun tiba. Ya, pasti suasana haru terasa ya di sini. Mary merasa kecewa pada Frank yang telah berjanji untuk tidak meninggalkannya. Tapi di sini dia malah meninggalkan Mary. Kemudian scene berganti di tempat bengkel kapal tempat Frank bekerja. Di sana Frank merasa sangat kecewa dengan hidupnya yang terpaksa membiarkan Mary diasuh oleh orang lain. Di sana Miss Stevenson pun kena semprot ya sama si Frank ini yang marah sama dirinya sendiri. Keesokan harinya Frank mengunjungi Mary untuk mengantarkan bola pingpong untuk mainan Fred, kucingnya. Tapi di sana dia dihadang oleh ayah asuh si Mary. Frank tidak boleh bertemu dengan Mary dengan alasan Mary yang merajuk karena kedatangan Frank. Di sana Frank sedikit curiga dengan kondisi tersebut. Tapi akhirnya Frank mencoba mengerti dan kembali pulang begitu saja. Hari berikutnya, scene melihatkan Miss Stevenson yang sedang berada di suatu perpustakaan. Dan ketika Miss Stevenson melihat ke papan pengumuman, di sana dia melihat Fred yang sedang ditawarkan sebagai hewan yang bisa diadopsi. Itu berarti Fred sudah lepas dari Mary. Setelah Miss Stevenson menunjukkan pada Frank, dengan cepat Frank langsung tanggap untuk menuju ke pet shop tersebut untuk mengambil Fred. Sesampainya di pet shop, Frank langsung menerobos ke belakang untuk mencari Fred. Dan ketika Frank menanyakan siapa yang mengantarkannya ke sana, petugas pet shop tersebut mengatakan bahwa seorang pria yang mengantarkannya gara-gara alergi. Langsung dong, Frank mikirnya ini pasti ulah Evelyn. Tanpa pikir panjang, Frank langsung mengambil Fred dan membeli 2 kucing lainnya untuk dibawa ke rumah. Kemudian sebelum ke rumah orang tua asuh Mary, Frank menjemput Roberta dan membawa suatu berkas. Sesampainya di sana, Frank langsung menggedor pintu nih, dan keluarlah ayah asuh Mary. Frank bertanya tentang Evelyn. Lalu ibu asuh Mary keluar dan mengatakan bahwa Evelyn ada di ruang tamu. Frank pun masuk ke ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya dia bahwa Evelyn ada di sana bersama dengan Mary dan 2 orang gurunya. Kemudian disusul dengan Roberta yang masuk dengan bawa berkas. Dan Frank memberikan kertas tersebut pada Evelyn. Mary yang masih kecewa dengan Frank tidak mau ikut Frank dan berusaha lari, tapi Frank pun mengejarnya. Evelyn yang ingin ikut mengejar dihadang oleh Roberta. Dan betapa terkejutnya Evelyn setelah melihat berkas yang diberikan Frank. Ya, itu adalah bukti berhasilnya kasus Navier-Stokes yang diselesaikan oleh anaknya Diane Adler. Frank yang mengejar Mary berusaha meyakinkan Mary bahwa Frank telah melakukan kesalahan. Dia minta maaf kepada Mary dan mengatakan bahwa Fred ada di rumah dengan aman. Setelah Mary teratasi, Frank kembali ke dalam rumah menemui Evelyn dan menjelaskan bahwa sebenarnya Diane sudah menyelesaikan kasusnya. Meski Evelyn tak percaya, tapi Frank mengatakan bahwa Diane ingin menerbitkan kasus itu setelah Evelyn meninggal besok. Betapa terkejutnya Evelyn mendengar itu. Dan setelah itu, Frank meninggalkannya dan dengan rasa bersalah Evelyn menelpon pihak MIT untuk menerbitkan kasus Navier-Stokes tersebut. Setelah itu, Frank, Mary, dan Roberta pun pergi meninggalkan Evelyn. Singkat cerita, hari-hari berlalu dengan bahagia. Mary bersekolah di sekolah khusus orang berbakat, sekaligus di sekolah TK tempatnya untuk bermain.
Frank, Mary, Roberta, dan tidak lupa Miss Stevenson hidup dengan damai dan film pun tamat. Oke, jadi itu dia tadi alur cerita lengkap dari film Gifted 2017 ya. Gimana, seru nggak filmnya? Oke, jika kalian ingin request alur cerita film, silahkan untuk berkomentar ya. Dan jangan lupa buat kasih like video ini supaya gue tambah semangat. Ya, dan akhir kata dari gue, Holy shit. goodbye.